kata sambutan dari Bapak Jonet Suharyanto sebagai inisiator atau pendiri, salah satu pendiri dari IKA yang sudah dibentuk, IKA I3 sudah dibentuk dari tahun 1978. Mungkin saat ini Pak Jonet belum juga bergabung bersama kita. Kata sambutan ini akan dibacakan oleh Bapak Pendeta Agustinus Undun. Saya persilakan. Shalom. 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 Bapak Jonet memberikan kata sambutan, tapi karena beliau tidak hadir, maka kata sambutan dibacakan oleh saya. Sambutan inisiator terbentuknya IKA I3. Shalom yang terkasih teman-teman alumni I3 dimanapun berada. Saya merasa senang saat ini kita bisa berkumpul melalui Zoom karena keberadaan kita yang berjauhan dan demi menjaga kesehatan kita masing-masing. Sebenarnya saya kepingin ikut dalam acara Zoom ini. Tetapi berhubung saat ini saya berada di pelosok Blitar yang sinyalnya kurang bagus, maka dengan terpaksa saya hanya menulis sambutan ini dan dibacakan oleh Pendeta Agustinus Domingus Undun. Mengawali sambutan saya, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu sejarah terbentuknya IKA I3. Sejarah terbentuknya IKA I3. Moto, esensi iman adalah cinta kasih, esensi cinta kasih adalah persekutuan, dan esensi persekutuan adalah keakraban dalam kebersamaan. Pada awal tahun 1978, terbit semangat cinta kasih yang merealita dalam keakraban di hati teman-teman alumni I3 yang ada di Malang. Penggagas dan pemrakarsa ialah teman-teman yang waktu itu melayani di LEPKI atau World Vision, antara lain Pendeta MS Anwari almarhum, Bapak Sudomo T. Suharyanto, Gideon Pramono, dan Pendeta Hizkia Suwikno yang saat itu melayani di GGP Lawang. Kerinduan untuk bersekutu diwujudkan dengan mengadakan persekutuan doa secara periodik, bergiliran di rumah masing-masing alumni. Dalam setiap pertemuan persekutuan diadakan diskusi dan sarasehan, lalu muncul gagasan-gagasan yang saat itu masih terasa muluk untuk menggalang persekutuan alumni, bukan hanya di Malang saja, tetapi juga di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia, di mana para alumni berada. Juga ada ide untuk menerbitkan media komunikasi dan informasi sebagai jembatan untuk merealisasikan gagasan ini. Juga ada gagasan untuk mengusulkan kepada alma mater agar alma mater memikirkan pemberian gelar akademik bagi mahasiswa yang telah lulus pendidikan. Kebetulan pada bulan September 1978 diselenggarakan reuni alumni I3 kedua di kampus I3. Dalam reuni kedua tersebut, gagasan-gagasan tersebut dilontarkan dan mendapat tanggapan positif dari peserta reuni. Beberapa keputusan penting yang telah dilontarkan dalam reuni kedua ialah: 1. Perlu diterbitkan media komunikasi dan informasi antar alumni yang diberi nama Buletin Agape. Terbit 4 kali dalam setahun
dan pengelolaannya diserahkan kepada teman-teman alumni yang ada di Malang. Yang kedua, ditetapkan reuni berikutnya diselenggarakan 3 tahun lagi, tepatnya tahun 1981, dan sebagai penyelenggaranya para alumni di Malang dan Batu. Ketiga, untuk merintis usaha menggalang persekutuan di daerah luar Malang, dibentuk perwakilan-perwakilan. Kemudian ditunjuk beberapa teman alumni menjadi koordinator wilayah dengan tugas menggalang persekutuan di daerahnya masing-masing. Yang keempat, merekomendasikan kepada pimpinan alma mater agar segera merealisasikan pemberian gelar akademik kepada para alumnus, misalnya sarjana misi, dengan pengertian tidak merubah warna, identitas, filsafah I3, baik mengenai panggilan, pembentukan, dan penghayatan hidup beriman. Bermula dari rekomendasi para alumni dalam reuni alumni kedua inilah, maka sejak tahun 1980, alma mater mulai memberikan gelar akademik kepada para alumnusnya. Untuk melaksanakan mandat tersebut, teman-teman di Malang kemudian membentuk kepengurusan dengan susunan sebagai berikut. Ketua, Pendeta Hiskia Soewiknyo, Sekretaris Gideon Pramono, dan T. Suharyanto, Bendahara Pendeta MS Anwari. Anggota merangkap redaksi Buletin Agape Pendeta Edi Paimun, Sudomo, dan T. Suharyanto. Bulan Juli 1981, berkat kerja keras dan semangat persekutuan dalam kebersamaan yang berkobar dalam hati teman-teman di Malang dan Batu, reuni alumni I3 ketiga dapat terlaksana dengan sukses melalui pembicaraan dan musyawarah yang cukup seru serta melelahkan. Reuni alumni reuni alumni I3 ketiga menghasilkan satu keputusan penting, yaitu terbentuknya wadah persekutuan alumni I3 dengan nama Ikatan Keluarga Alumni Institut Injil Indonesia atau IKA I3. Mengapa disebut Ikatan Keluarga Alumni? Disebut Ikatan Keluarga Alumni karena saat itu semangat yang mendasarinya ialah kekeluargaan, sehingga ekspresi kekeluargaan itulah yang mengemuka, sehingga namanya juga Ikatan Keluarga Alumni. Perjalanan IKA I3 dari awal hingga sekarang tidaklah mulus, penuh dengan dinamika yang menggelora. Tetapi berkat pertolongan Tuhan Yesus serta kuasa Roh Kudus, semua dapat teratasi dengan baik. Mengingat sebuah organisasi kemasyarakatan perlu mempunyai anggaran dasar atau tata laksana sebagai acuan berorganisasi, maka atas mandat reuni tahun 1987 di Malang, peserta reuni memberi mandat kepada T. Suharyanto dan Ibu Mulyati Suwarno almarhum untuk menyusun tata laksana yang kemudian disahkan pada reuni 1991 dan dipakai hingga sekarang. Dinamika IKA I3 kembali bergolak selepas reuni ke-11 tahun 2013 yang saling sengkarut yang tak jelas ujung pangkalnya. Tetapi IKA I3 dengan tata laksananya tetap eksis hingga sekarang, seturut dengan acuan yang tertera di dalamnya. Solidaritas alumni perlulah dijaga dan ditumbuh kembangkan sesuai dengan acuan dasar tata laksana, maka persekutuan Zoom antar alumni seperti sekarang ini diharapkan mampu mengikat
eratkan kembali tali persekutuan kita. Semoga melalui acara seperti ini sampai kepada sejatinya harap yang kita harapkan. Amin. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Salam dan hormat saya, Jonet Suharyanto. Terima kasih, Tuhan memberkati.